kabarnya Pak Jajang? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Senang bertemu lagi dengan Pak Jajang di sekolah MTN 2 Negeri Salawu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam kegiatan pendampingan hidup keempat ya Pak Jajang ya. Betul Pak. Dalam pertemuan ini saya selaku pengajar praktek yang mendampingi Pak Jajang. Kita hari ini akan observasi kelas, itu mengenai supervisi akademik ya Pak Jajang. Di sini tujuannya dalam supervisi ini bukan mencari kesalahan atau kekurangan Pak Jajang, tapi yang diharapkan adalah dengan supervisi akademik ini Pak Jajang dapat lebih memaksimalkan dalam melayani peserta didik di kelas ya. Yang selanjutnya nanti sebelum kelas dalam kelasnya kita kan untuk PI 4 ini ada 3 kegiatan. Yang pertama pra observasi, terus observasi di kelas, nanti Pak Jajang mempraktikkan pembelajaran, dan setelah itu ada pasca observasi. Nah sekarang ini adalah kegiatan pra observasi ya. Baik Pak Jajang, selama pendidikan guru penggerak sebulan belakang apa yang dipelajari oleh Pak Jajang di LMS atau dengan rekan-rekan pendidikan? Pengambilan keputusan.
Baik Pak Jang, jadi tentang area SE ya Pak Jang ya. Dalam praktek pembelajaran hari ini, apa saja yang Bapak Jang persiapkan? Apakah dengan alat peraganya, media pembelajarannya, strateginya, bagaimana Pak Jang akan menerapkan atau mempersiapkan pembelajaran hari ini di kelas? Ya. Untuk peralatannya mungkin saya menggunakan Infobus Pak. Ya. Lalu karena kita itu zamannya sudah maju gitu Pak, jadi kita menggunakan media HP. Karena anak-anak itu mungkin lebih suka yang ada di HP, karena setiap hari mereka pegang HP, jadi kita manfaatkan saja HP itu untuk bagian dari pembelajaran itu. Nah, dalam pemberian materinya saya akan di-share di grup. Nanti di grup mereka akan membukanya. Untuk kontennya ada 3 mungkin Pak, yang bersifat auditory, ada juga yang bersifat visual dan kinestetik. Jadi nanti di grup WA itu saya akan share linknya, dan tentang yang auditory mungkin anak boleh membuka di sana. Lebih suka pembelajarannya secara auditory, mungkin anak akan mengambil ke sana. Anak yang sukanya visual, saya sediakan juga linknya. Nanti tinggal buka. Lalu saya juga di Infokus dibantu dengan Infokus yang untuk visual. Yang kinestetik itu sudah ada juga. Saya tambahkan juga dengan link dari YouTube. Baik Pak Jang, itu adalah pembelajaran yang berkaitan dengan diferensiasi ya Pak Jang. Jadi area yang dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Inggris ini yang Bapak ajarkan di kelas nanti, yaitu tentang area pengembangannya, terutama pada diferensiasi proses dan produk. Baik Pak Jang, untuk selanjutnya RPP yang Pak Jang di-share ke saya, apakah sudah diperbaiki lagi? Sudah Pak. Atas masukan dari Bapak, dan juga saya kembangkan tadi dari LMP selanjutnya sebelumnya. Baik Pak, terima kasih. Itu perjuangan atau kegiatan yang Pak Jajang lakukan itu adalah jenisnya itu apa? Namanya usaha perbaikan ya. Nanti Bapak Jajang itu RPP yang dibuat itu pelajarannya di kelas berapa Pak Jajang pelajarannya? Untuk kali ini saya mengajar di kelas 6 Pak. Materi yang saya bawakan pada hari ini adalah tentang ciri-ciri fisik seseorang. Ini untuk belajar untuk membedakan ciri fisik seseorang. Baik Pak Jajang, agar lebih efektif, karena kita sudah sepakati ya jadwalnya hari ini kita coba di kelas. Semoga dalam pembelajaran nanti kegiatan belajar yang lancar. Mari kita bersama di kelas saja ya. Nanti setelah observasi selesai, kita akan ketemu lagi pasca observasi ya. Kita membaca lagi apa yang kita belajar, apa yang nanti akan saya bukan saja untuk menilai kekurangan, tapi akan menilai apakah area pengembangannya sudah ada keberhasilan atau bagaimana. Nanti kita bicarakan nanti ya. Nanti ada penilaian sebuah pembelajaran, penilaian insya Allah maksimal dari saya Pak. Terima kasih Pak Jang. Pak Ustaz saya kita ke kelas saja ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Jang. Siap. Oke kelas.
melaksanakan observasi di kelas, Pak Jajang sangat luar biasa dalam pelaksanaan tersebut. Terlihat antusias dari Pak Jajang, antusias mahasiswa dalam belajar. Kan bahasa Inggris itu bahasa yang mungkin di daerah itu masih awam ya, sulit ya, tapi dengan cara belajar belajar tadi anak-anak sangat tertarik dan mengikutinya dengan semangat saja menurut. Dalam tadi kan kita sudah bicara pada awal praobservasi ya, ada praobservasi di kelas radio kita bersama di dalam kelas, dan sekarang di bawahnya kita berbicara tentang pasca observasi. Tujuannya yaitu untuk menganalisis hasil dari kegiatan belajar mengajar Pak Jajang pada waktu di observasi oleh saya. Baik Pak Jajang, untuk yang pertama bagaimana area pengembangan Pak Jajang yang telah direncanakan di awal pasca observasi setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas, apakah keberhasilan sampai di mana Pak Jajang? Boleh Pak Jajang terangkan. Terima kasih Pak. Ya. Setelah tadi saya merasakan langsung itu Pak, ya, pembelajaran yang berlangsung, alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Alhamdulillah anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Namun tetap harus ada perbaikan Pak, karena tadi dalam KSE-nya mungkin harus ada yang lebih dikembangkan lagi. Terus dalam diferensi prosesnya juga harus ada area yang harus saya kembangkan lagi. Harus ada perbaikan dan peningkatan lagi agar siswa lebih nyaman, lebih tertarik dan lebih dapat menyerap ilmu. Jadi ketertarikan siswa ya, kenyamanan siswa berhubungan dengan diferensiasi ya Pak Jajang ya. Itu bagaimana tentang keterlibatan siswa pada waktu pembelajaran? Ada pengembangan yang Bapak kembangkan tadi. Ya, keterlibatan siswa seperti yang Bapak lihat tadi, alhamdulillah sangat bagus, antusias dalam mengikuti kegiatan, terutama dalam mengamati ciri-ciri fisik seseorang tadi. Dalam area pengembangan tadi, media yang digunakan oleh Pak Jajang itu menggunakan HP ya? Iya, HP. Itu proses kelompoknya, pengembangannya bagaimana Pak Jajang? Untuk diferensi proses, saya tidak mengkelompokkan siswa yang auditori atau kinestetik dan yang lainnya, karena seseorang itu sudah memegang HP, jadi dia dapat memilih mana pembelajaran yang dia inginkan, mana konten atau media pembelajaran yang dia inginkan. Jadi saya tadi nge-share ke HP itu, ke grup WA itu yang auditori, yang visual, dan yang kinestetik. Jadi mereka memilih sendiri dalam artian tidak perlu kita mengkelompokkan secara berkelompok dalam bangku gitu. Jadi mereka sudah memilih oleh diri sendiri gitu. Berarti itu adalah suatu penerapan diferensiasi ya, karena melayani semua kemauan anak ya, tentang belajar supaya berjalan dengan lancar dan anak itu mengikuti dan menjalani dengan sesuai minatnya ya. Terus saja keseimbangan antara konten KSE ya, dengan pembelajaran Pak Jajang itu, hubungan antar KSE-nya bagaimana Pak Jajang yang dikembangkan Pak Jajang? Ya, hubungannya alhamdulillah Pak berjalan dengan baik, terutama dalam manajemen diri dan keterampilan berrelasi. Jadi keterampilan berrelasinya itu dititik beratkan pada bagian akhir gitu Pak, pada bagian berkelompok dalam mengerjakan LK gitu Pak. Nah di
sana lebih kelihatan berelasinya anak-anak satu sama lain itu sangat bagus gitu Pak. Baik Bojang, saya apresiasi terutama dalam relasi ya penjagaan itu ya anak-anak semangat dalam mengerjakan, apalagi dengan media yang sangat menarik oleh Pak yang sampaikan tadi. Itu adalah nilai plus ya Pak Jang untuk diskualifikasi karena semua niat anak itu terakomodir oleh Pak Jang. Terus hasilnya juga, apakah hasil dari pembelajaran ini berapa persen keberhasilannya Pak Jang? Kalau saya lihat tadi keberhasilannya lebih dari 90% Pak. Alhamdulillah. Dari 90% itu ya ada yang kurangnya kan dari 10%. Ya. Itu di bagian mana yang perlu Pak Jan kedepannya diperbaiki untuk ditingkatkan lagi? Yang area yang saya ingin kembangkan lagi setelah mengevaluasi tadi Pak, jadi dalam berdiferensi proses Pak. Jadi mungkin harus ada kreativitas saya lagi untuk mengembangkannya konten-kontennya gitu Pak. Jadi tidak terbatas hanya di HP gitu Pak. Kita bisa juga menggunakan audio yang gede gitu. Jadi biar kedengaran gitu. Tadi kekurangannya mungkin untuk auditori saya yang mengucapkan langsung. Iya. Jadi lebih bagusnya pakai native speaker gitu Pak. Native speaker dari orang aslinya gitu. Kalau orang Sunda kan tetap ada P dan P jadi sama. Walaupun saya guru tetap ada keceletotnya gitu Pak. Iya. Itu bahasa Inggris sesuai aja dan apa aja yang penting. Iya. Iya. Ada P, ada P, ada M. Kadang orang Sunda mah Sama kan? sama. Walaupun saya bahasa Inggris gitu, tapi tetap aja namanya juga manusia. Kalau lupa gitu. Iya. Jadi yang kedepannya akan perbaikan terutama dalam audionya ya Pak ya? Iya. Ya, karena pengucapan bahasa Inggris ada sangat spesial ya Pak ya. Yang tentu banyak dalam refleksi pada anak ya yang dapat di akhir pembelajaran itu terlihat ya saya anak-anak dari pertanyaan apa aja ke anak menjawab itu bagaimana Pak Ejam sampai anak itu dapat berkomunikasi baik. Apa cara yang Pak Ejam lakukan tadi itu adalah suatu hal yang positif dalam pembelajaran apalagi dalam merefleksikan kepada anak. Itu bagaimana refleksi Pak Ejam yang lakukan tadi? Untuk refleksi kegiatan yang tadi Pak Ya. Tentang pembelajaran atau kegiatan yang tadi bersifat tadi apa ya memberikan LK gitu Ya. di LK itu bagus sekali anak-anak merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang bagus tentang materi tentang ciri-ciri fisik seseorang gitu. Mereka sudah paham bagaimana cara membedakan dari postur tubuh, dari rambut, perbedaan dari rambut, perbedaan dari mata, hidung, telinga, kumis dan cabang juga. Tua dan mudanya juga mereka sudah bisa membedakan dan paham gitu Pak. Baik Pak Jam, untuk selanjutnya ya saya ingin tahu kira-kira untuk kedepannya mendukung pembelajaran yang dikembangkan Pak Jam, pendukungnya agar lebih berhasil dalam mengembangkan ada yang dikembangkan Pak Jam, alat buktinya apa saja Pak Jam? Selain dari audio Ya. Untuk selanjutnya biar pembelajaran lebih meningkat gitu Pak. Ya. Mungkin saya sekali-sekali untuk kegiatan yang bersifat auditori saya akan membawa siswa ke lab komputer atau ke lab komputer karena di lab komputer ada laptop, ada komputer yang bisa digunakan bunyinya itu bisa gitu Pak. Kalau lebih bagusnya sih di lab itu Pak, di lab yang ada itu apa disebutnya, bukan lab komputer, lab bahasa. Bahasa. Ya, tapi karena di kita belum ada,
kita dapat menggunakan lab komputer. Itu kan kalau dari HP mungkin bisa cepat, tapi dalam ukurannya kecil. Iya, gitu, iya, Pak. iya. Kalau di Labcom itu alhamdulillah lebih dari 20 inch sih. Jadi dari segi tayangan, dari segi suara itu akan terdengar, tidak akan mengganggu kepada murid yang lain karena memakai headset. Kalau dipakai HP mungkin tadi juga Bapak kedengaran ada yang kenceng, ada yang diam, ada yang gitu. Nah jadi akan berpengaruh juga pada minat atau moodnya anak gitu. Ada anak yang sukanya gaduh, ada anak yang tidak suka gaduh gitu ya. Jadi kalau nanti sekali-kali saya akan membawa anak ke Labcom biar lebih nyaman gitu. Baik Pak, itu luar biasa, inovasi yang luar biasa. Boleh Pak Jajang praktekkan ya ke depannya. Yang pertama dengan audio, yang kedua membawa anak ke lab komputer supaya pembelajaran dengan pendukung yang baru ya Pak Jajang. Semoga dari hasil aktivitas pengembangan yang Pak Jajang tadi dikerjakan atau dilaksanakan dalam KBM dengan siswa, terus tujuannya sudah tercapai ya Pak Jang, alhamdulillah ya. Ukuran keberhasilannya Pak Jang 90% Pak Jang ya, bahwa anak dapat memahami pembelajaran yang Pak Jang kerjakan. Terus pendukungnya tadi sudah disebutkan Pak Jang dengan audio, dengan membawa anak ke dalam komputer itu lebih besar, lebih luas dalam peningkatan dalam bahasanya atau pengucapannya Pak Jang. Terima kasih Pak Jang. Apa yang satu lagi Pak? Apa? Kemarin kan di LMS kita membahas tentang itu Pak, yang terakhir itu ya. Sumber daya alam kan, sumber daya yang ada di sekolah, modal yang ada di sekolah. Nah, untuk pengembangan selanjutnya mungkin kita punya sumber daya yang ada di wilayah sekolah itu Kampung Naga Pak. Betul. Nah, jadi untuk kedepannya saya juga lupa bahwa di kita punya potensi yang luar biasa. Saya untuk kedepannya akan menghubungi ke pengurus atau juru kunci atau guide guide-nya. Kapan ada ada turis yang akan datang, mungkin saya akan menghubungi meminta jadwal. Jika mungkin waktunya berkenaan, saya akan membawa siswa ke Kampung Naga, karena kan di Kampung Naga banyak turis gitu Pak. Nah jadi untuk pengembangannya murid akan langsung, oh yang gini nih pengucapan asli dari tulisnya, dari orang luar negerinya gitu. Jadi kedepannya saya akan membuat program yang akan bekerja sama dengan wisata ya. Iya, para wisata yang khususnya di Kampung Naga gitu Pak. Berarti Pak Jajang berkolaborasi ya, dengan kebetulan kan SMP 2 Sari dekat ya. Berapa kilo ke Kampung Naga? Paling 2 kilo. Murid juga banyak yang di sini. Oh, dari Kampung Naga juga ke sini. Ya. Itu sangat baik Pak Jajang karena sangat sesuai apalagi orang-orang Kampung Naga itu banyak anak-anaknya yang menjadi guide ya Pak Jang ya. Nah, bisa berkomunikasi dengan juru kuncen dan guide yang ada di sana Pak Jang. Bagus Pak Jang. Terima kasih Pak Jang. Hal-hal yang Pak Jajang sampaikan ini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang kita sepakati dari mulai observasi, waktu selesai saya lihat Pak Jajang KBM yang berjalan dengan siswa, dan sekarang kita melaksanakan pasca observasi dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan. Terus ada yang saya sampaikan Pak Jang ya terkait sudah pasca observasi ini, nanti jika ada hal-hal yang Pak Jajang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator ya, maka perlu dicatat ya ada kan di sana ada jurnal komunikasi di LMS sih Pak. Di sana boleh catat, tak boleh dilaporkan di sana, boleh tulis saja tentang hal-hal pembelajaran daring yang Pak Jajang lakukan. Terus
Untuk selanjutnya Pak Jang, nanti untuk kelengkapan PI 5 ke depan Ya. Pak Jajang akan dikondisikan yaitu untuk dibimbing oleh PK Sejawat ya, dari coaching itu tentang observasi pelajaran, pelaksanaan observasi pelajaran yang minimal 2 jam sama seperti dengan saya kalau tadi dengan saya kalau nanti dengan rekan CGP ya, rekan CGP, dan hasilnya RPP-nya disusun dengan baik supaya hasilnya lebih maksimal. Terima kasih Pak Jan waktunya. Alhamdulillah saya apresiasi apa yang dilakukan usaha-usaha yang dilakukan Pak Jan. Semoga hasil dari observasi dan pasca observasi ini atau kita spesifiknya itu tentang kondisi kelas bermanfaat bagi Pak Jajang, bagi saya, bermanfaat untuk lembaga pendidikan SMP 2 Negeri Salawu ini, dan terutama berpihak kepada peserta didik Pak Jajang. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu lagi di PI 5 ya Pak Jajang. Terima kasih Pak Jajang ya. Saya juga ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak. Semoga dengan kedatangan Bapak memberi ilmu